ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrati khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila arwahi baqiyati sahaba wal qaraba wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa sayyidi tabi'in wa asqarni radhiyallahu anhu thumma ila arwahi walidina wa waladikum wa masyayikhina wa masyayikhikum wa amwatina wa amwatikum wa liman ahsana ilaina wa liman lahu haqqun alaina wa liman awsana wa istawsana wa qalladana indaka bidu'il khair wa la khususan ila arwah tiap tapakan masjid niki tiap salat berjamaah ning masjid niki tiap ngaji ning masjid niki tiap urip-uripaken masjid niki tiap nyumbang ning masjid niki baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi walhamdulillahi thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'd. Hadaratil muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para ibu nyai, al-a'izzatul kiram ingkang kula mulyakaken. Wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Huda beserta jajarannya ingkang kula banggaken. Nahdiyin nahdiyat, hadirin hadirat, as'adakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dalu niki kula lan sampeyan sami saged kempal di masjid yang insyaallah penuh barokah, hidayah, ma'unah dalam rangka mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi kempal kumpule guna lan sampeyan sami makin benjang ning alam kelanggengan dikumpulaken mali dateng surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Dan kula donakaken sing hadir ning masjid niki diparingi umur kang panjang serta barokah, rezeki yang banyak, yang baik, yang luas serta barokah, anak cucu yang soleh dan soleha, dan dipungkasi ditutup usia kita kelawan predikat husnul khotimah. Amin Allahumma. Ibu bapak rahimakumullah, Allah minal aidin, Allah minal faizin, Allah
Ibu bapak hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah, kula lan sampeyan sami saniki masih berada di bulan Syawal yang menurut para ulama-ulama Nusantara merupakan bulan silaturahmi. Maka tadi doanya adalah Allah minal aidin. Niki doa. Allah ya Allah Gusti, jadikanlah kami semua minal aidin, orang-orang yang kembali kemana? Ke fitri. Maka Lebaran di bulan Syawal ini dinamakan Idul Fitri. Kembali setelah kita melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim dan muslimah, yakni melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dawuh Kanjeng Nabi, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, dengan penuh kepercayaan, dengan penuh keimanan, wahtisaban dan penuh harapan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah, janji Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Maksud hadis ini adalah dosa-dosa kita kepada Allah, hablum minallah. Adapun dosa-dosa kepada keluarga kita, tetangga kita, saudara kita belum diampuni sebelum kita memohon maaf kepadanya. Maka bulan Syawal ini menurut para ulama kita dinamakan bulan silaturahmi, bulan untuk menyambung persaudaraan agar kita kembali kepada yang fitri, kembali suci, baik kita telah diampuni oleh Allah dan diampuni sama saudara-saudara kita semua. Minal aidin ay ja'alanallahu wa iyyahum minal aidin. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala dadosaken kula lan sampeyan sami dados tiang-tiang kang wangsul malih ke sucian Allah Subhanahu wa taala. Maka khusus malam ini halal bil halal entah kenapa dimajukan atau dimundurkan, tak telek-telek anak timnas. Iya. Nah, tapi nawa itu pula baik untuk halal bila halal. Pilih selama setahun niki enten ucapan kula, perkataan kula, tindak laku kula yang tidak berkenan di hati sederek-sederek atas nami pribadi kula nyuwun agunge pangapunten minal aidin wal faizin. Wal faizin, mugi-mugi Allah dadosaken kula lan sampeyan kabeh tiang-tiang kang menang. Tiang kang menang telah menahan hawa nafsu kita selama sebulan penuh. Allah minal maghfurin, mugi-mugi kula lan sampeyan sami dados tiang-tiang kang diampura Gusti Allah, baik dosa kepada Allah maupun dosa kepada saudara-saudara sesama manusia. Ibu bapak rahimakumullah, salah satu dosa yang membuat ibadah kita tertolak meskipun puasa kita khusyuk
ibadah kita khusyuk, deres Al-Quran kita khusyuk. Salah satu dosa besar yang menghalangi doa kita tidak dikabul, ibadah kita tidak diterima adalah memutus tali silaturahmi. Kita tahu durhaka kepada kedua orang tua atau kepada salah satu dari keduanya itu adalah dosa besar. Tetapi bukan hanya durhaka kepada tiang sepah, memutus tali silaturahmi dan memperpanjang permusuhan itu pun merupakan dosa besar. Dawuhe Kanjeng Nabi, orang yang ibadahnya khusyuk sekalipun, ahli ibadah, taat kepada Allah, tetapi dia memutus tali persaudaraan kepada sesama manusia ataupun memperpanjang permusuhan, maka ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kisah diceritakan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Di zaman Khulasoh ada kakak beradik, kakaknya perempuan, adiknya laki-laki. Suatu ketika ada problem tentang masalah keluarga, warisan, peninggalan orang tua yang dianggap oleh keduanya tidak adil, ngotot dua-duanya. Adik yang laki-laki ini, kalau namanya Abdullah ini merasa malu sama tetangganya, sama teman-temannya, karena urusan sama kakaknya. Maka Abdullah ini berinisiatif pergi dari desanya. Jadi lamunan singkat cerita, Kak, peninggalan bapak mangga nganggo sampean. Kang, sawah warisan mangga kok nganggo sampean kabeh. Kios nganggo sampean, umah nganggo sampean, bahkan rekening bank kok nganggo sampean kabeh. Kula ngalah ikhlas, tapi mulai detik ini bismillah saya pergi dari kampung ini. Betul betul, sing pesalahan contoh betul. Hijrah ke Mekah. Sesampainya hijrah, mungkin di Mekah ibu bapak, Abdullah ini menjadi orang yang taat ibadah. Sholatnya tidak pernah telat berjamaah 5 waktu di dalam Masjidil Haram. Tempat tinggalnya dekat pasar. Dulu ada namanya Pasar Seng. Pak Haji waktu naik haji masih ada boleh Pasar Seng tahun pira? Ciana. Dekat Pasar Seng dalam kisah Tanbihul Ghafilin. Sedikit meter. Dari orang yang jualan di pasar, kalau kemalaman titip dagangan ini Abdullah. Kenapa dititipkan kepada Abdullah? Karena Abdullah terpercaya orangnya, amanah. Dititipkan apa baiknya? Amanah. Terkenal taat beribadah dan disenangi sama masyarakat sekitar. Dan yang terpenting, terkenal orangnya bisa dipercaya. Amal kok bisa dipercaya? Apa mending zaman sekian? Abdullah terkenal sangat dipercaya, taat ibadah,
Jadi tak segan-segan kalau titip dagangan, titip uang, titip apapun terkenal, sangat terkenal. Orangnya alim, ahli ibadah, dan sangat dipercaya. Suatu ketika ada salah satu saudagar yang premaan, laris dagangane kelas kabeh, oli duwite akeh. Karena orang ini sampai malam kalau pulang takut dirampok, maka saudagar tersebut mempunyai inisiatif uangnya ini dititipkan kepada Abdullah. Dan Abdullah itu sering dititipi uang, dititipi dagangan, dititipin apapun, dan selalu amanah, terpercaya. Akhirnya saudagar ini menitipkan uang 10.000 dirham emas, lama miliar rampok. Abdullah tuh titip duit tuh agak akeh, mulai wedi tuh balik sampun dalu itu bira 10 dirham akeh teman, akibatnya ya wis. 3 hari kemudian saudagar yang menitipkan uang ini datang untuk mengambil uangnya untuk belanja dan untuk dagang kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu tuh duduk Abdullah, tapi dia istri. Ternyata itu istrinya Abdullah. Bapak siapa? Saya temannya Bapak Abdullah yang tempo hari menitipkan uang sebanyak 10.000 dirham kepada Abdullah. Apa jawaban istrinya? Bapak, mohon maaf, apakah Bapak tidak tahu Kang Abdullah sampun pecah, sudah meninggal dunia? Inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi kalau ada kabar yang tidak enak, kita disunahkan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah itu, saudara itu, terus nasib duitnya kita ribet. Uang 10.000 dirham saya gimana nasibnya, Bu? Ya Allah, mulai boten paham, boten uning, boten disukani, naroe tempundi, boten wara-wara di almarhumah, dan wis pripun ya boten paham. Jadi istrinya tidak tahu kalau suaminya almarhum 3 hari yang lalu dititipkan uang 10.000 dirham. Uyang boleh ke saudara, masya Allah. Uyang, uyang, masdu'un jiddan, rungkak. Tapi saudagar ini adalah orang Islam yang taat. Ketika uyang tidak larinya ke maksiat, bukan tempat dugem, bukan tempat-tempat yang dilarang oleh agama, bukan tempat-tempat pelampiasannya berbau maksiat. Saudagar yang taat ini ketika puyeng mikirin duit modale, balik menuju masjid. Masjid puyeng artinya apa? Ketika kita mengadukan sesuatu yang mengagetkan, ya Pak, yang Pak masuk akal modal ekonomi kabeh mending nayuin ning masjid. Masjid sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid. Habis itu dengerin anak wong pengajian di masjid. Di Masjidil Haram ada lagi bahas. Jadi kalau Bapak pernah umroh, Pak, anak pernah umroh,
Wis tahun ini tak bareng-bareng ya. Amin. Ini pengajian. Ngaji ini jangan pakai kamu Ustaz ini tengah-tengah. Nah, saudagar ini lendean Bapak Kastam, lendean meromokakan pengajian. Meromokakan pengajian padahal pikiran si pusing, pikiri 10.000 dirham. Tapi saudagar ini tahu kalau masuk ke pengajian, datang ke pengajian meski karo ngantuk, meski karo lendean, pahalanya lebih baik, khairul laka min ibadati sanatan, lebih baik ibadah 1 tahun, waqila lebih baik daripada sembahyang 1000 rakaat. Bagian karo ngantuk, bagian karo lendean, bagian karo jabun, hadir di majlis pengajian khairul laka min ibadati sanata. Hari wong ngantuk aja ditarik kamar sakit nikmat. Dan dulu ngantuk, yang penting ngantuknya di pengajian. Yang dilarang itu ngobrol di pengajian. Lendean kalau jabun aja ngobrol. Oli 1000 rakaat lebih baik. Nah, saudagar itu ya, bu ngerti, bu beli kan diterangkan kiai kan tidak harus paham sampean apa yang saya omongkan, apa yang saya ucapkan, nggak harus paham. Bagian Pak Haji ini Pak aku kasih hadir beriki. Yang penting diniati niat baik, nawaitu ngaji, ya bang. Nabi situ kan mantap, beli wajib ngerti. Tapi sampai lamun ngerti kan ya double pahala, khairul laka, lebih baik. Tuh, alhamdulillah nih masih ada budak langka ngobrol. Bu paham sih yo, beli yakin gue paham beli. Sekarang penting hadir dikit. Nah, niku akhirnya orang itu janjinya Kanjeng Nabi ketika menghadiri majelis taklim yang pusing hilang, yang punya masalah dapat solusi. Bukan bisa jadi karena pemberi materinya ataupun karena suasana majelisnya. Akhirnya si saudagar ini kalau dia wis perangkat ngaji parani ustaz ya Syekh, ulang lagi pusing apa sampai beli mungkin bukan ahli ibadah kan sebanyak ini baik kan cobaan Abdullah kang sampun pecah sampun telung dinten iya itu mendadak mati beli kering segala karena orang meninggal itu gak wajib sakit. Banyak yang meninggal gak sakit juga banyak. Jadi sakit itu gak wajib mati. Banyak. Oh mendadak kan? Iya. Ulah menitip duit 10.000 dirham. Uji istrinya tidak tahu naruhnya di mana. Saya pusing Ustaz. Abdullah ini ahli ibadah. Saya kasih amanah. Zikir ini kamu baca zikir selama 3 hari 3 malam. Di malam yang ketiga kamu datang ke sumur jam-jam, panggil nama Abdullah, naruh ini di duit dari kiai. Akhirnya ibu bapak si fulan ini melaksanakan apa yang diizazahkan sama kiai tersebut. Zikir selama 3 hari. Di hari ketiga, malam hari yang ketiga, datang ke sumur Zam-Zam, memanggil nama Abdullah, ya Abdullah, assalamualaikum ya Abdullah, sampai beberapa kali ulung salam, memanggil nama Abdullah, tetapi tidak ada jawabannya. Jadi kiaiku
Kiai aku sampun telung dinten sampun ing sumur jam-jam cepene hari diundang Abdullah kepengen kayak menjawab, bisa jawab wiridan bisa melakukan pipen Kiai. Oh, kok gak ada ya? Saya juga kaget. Kenapa kok bisa gak ada yang jawab? Kalau begitu kamu ulangi zikir kamu selama 3 hari sama dengan zikiran yang pernah saya kasih di awal. Di hari ketiga kamu gak usah ke sumur Zam-Zam. Kamu datang ke Yaman, ada sumur di Yaman. Mintalah di sumur tersebut, panggil nama Abdullah dan tanyakan uangnya taruh di mana. Akhirnya saudagar sukses yang lagi pusing ini melaksanakan zikir 3 hari. Terus setelah malam ketiga melakukan perjalanan ke Yaman, mendatangi sumur yang namanya sumur Barbut. Itu assalamualaikum ya Abdullah. Dul langsung jawab labbaik. Nggih dalam kula duwite ana ning sore bantal ning kamare kula ning sebelah kanan. Langsung dijawab sama almarhum Abdullah ini. Tetapi orang kaya ini lupa akan harta yang 10.000 dirham ini. Dul, saya tidak menanyakan harta saya. Saya jadi puyeng, jadi gak paham. Kamu ini di dunianya terkenal orang yang taat beribadah, sangat dipercaya sama masyarakat, ahli ibadah. Kenapa kamu ada di sumur yang terusannya ke dalam api neraka? Kenapa kamu tidak ada di sumur Zam-Zam? Apa jawabannya Abdullah? Wahai fulan, saya ibadah, saya sholat, saya puasa, saya zakat, saya haji, saya sedekah, saya sholawat, saya sosial. Semuanya ditolak ibadah saya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keraton sebelum meninggal, sampai meninggal saya belum silaturahmi nih mbaknya saya. Sampai meninggalnya saya bulan nih kakangnya kula dereng nyuwun pangapura. Sampai saya meninggal dunia belum sempat pulang kampung, belum sempat menengok kakak saya, belum sempat silaturahmi dengan kakak saya. Maka saya di kuburan saya disiksa, seluruh amal ibadah saya dilepekkan di Gusti Allah karena saya telah memutuskan tali silaturahmi sama kakak satu-satunya yang ada di kampung saya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bulan ini ahli ibadah, medal sing pesanakan langsung dibaik ngatur kakak, tapi putus tali silaturahmi. Apa maning kalau tukaran gedean, otot-ototan, terus lunga lebih baik-baik. Fulan Abdullah ini baik saya ikhlaskan ngatur kakak kabe, terus lunga mutusakan tali silaturahmi. Meski dengan cara baik-baik, ibadahnya ditolak. Oleh karena itu, mumpung masih di bulan Syawal, kanggo sempat silaturahmi, maka silaturahmi. Karena dosa besar itu bukan hanya dorakani Gusti Allah, bukan hanya dorakani yang sempat memperpanjang permusuhan, memutus tali silaturahmi. Itu adalah salah satu dosa besar yang ibadah kita, puasa kita selama bulan Ramadan akan tertolak. Tidak izin, tidak maghfuri. Sallallahu alaihi Muhammad. Mungkin
mugi-mugi yang terakhir makbulin ulalan sampai sami diterima ibadah silaturahmi nyambung persaudaraan tidak memperpanjang permusuhan kang rugi gula ya Bu maapakan beli lamun boten dimaapakan batur atau sedulur kang rugi gula sampean duwe musuh batur saudara teman sahabat yang telah menjatuhkan ekonomi kita usaha kita kapan baik tak waras kapan baik ada kesempatan tak waras perbuatan ente keluarga kita berantakan usaha kita berantakan gara-gara wong kuon ketika masih menyuburkan permusuhan itu ibadah kita ditolak rugi boten. Jangan sampai orang yang kita benci ini menjadi penghalang ibadah kita, menjadi penghalang kita masuk surga, menjadi batu sandungan kita mendapatkan ampunan dari Allah. Oleh karena itu, siapkan hati kita untuk memaafkan dia. Karena kalau kita tidak memaafkan, yang rugi kita. Sudah benci sama dia, dia juga yang menjadi penghalang kita masuk surga. Dia juga yang menjadi penghalang kita semua tidak diampuni dosanya. Maafkan dia dan jaluk ning Gusti Allah kula nyuwun Gusti ulang maafkan dia dan tolong hilangkan nama tersebut, orang tersebut dari pikiran saya. Aja pikir banget. Apa ya? Buat mana kan Mbak, Ibu? Dalam apa kan Bu? Apa mani kue? Kang rebut laki dheweke. Iya. Iya. Suaminya diambil sama orang tersebut. Kan rugi siapa? Siapa yang memaafkan orang itu? Kalau tidak memaafkan kan rugi enggak, kan rugi ayu, kan rugi teteh. Laki wis dijemput, udah diambil, terus kulai ditolak ibadah Gusti Allah karena apa? Menyimpan dendam, memperpanjang permusuhan. Saya maafkan dia dan ya Allah hilangkan dia dari pikiran saya. Bisa gak? Atau ibu bapak ampun Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada salah satu sahabat ketika Kanjeng Nabi dawuh, Kanjeng Nabi berdakwah, Kanjeng Nabi tabligh, Kanjeng Nabi nyawas, orang tersebut tidak boleh ada di depan Nabi. Dan alhamdulillah bersyukur dari umat Kanjeng Nabi dicontohkan di Kanjeng Nabi. Ada sahabat namanya sahabat Wasi. Sahabat Wasi ini adalah orang yang paling jago memanah dari jarak berapa kilometer pun kena. Juara panah sedunia saat itu. Dibayar oleh sahabat Abu Sufyan dan Hindu. Untuk apa? Untuk membunuh pamannya Kanjeng Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib, syuhada Uhud, dan meninggalnya lingkulan sawal perang Uhud. Nanti cerita perang Uhudnya nanti, tapi itu udah sawal. Ada perang Badar 17 Ramadan. Nah, Wasi ini pembunuh bayaran yang dibayar oleh Abu Sufyan dan Hindu untuk membunuh Sayyidina Hamzah
dipanah Hamzah. Wah, telak di dadanya Sayyidina Hamzah. Setelah rubuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, Ibu Hindun datang ke Sayyidina Hamzah, diambil panahnya, bukan dilolos. Kalau dilolos tuh begini, ini Sayyidina Hamzah panah, ini dilolos bukan, digarap panah ini sampai ke kemaluannya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, terbelah dari dada sampai kemaluan, terbelah dadanya Sayyidina Hamzah. Lalu kemudian tangannya Hindun dikorek dadanya Sayyidina Hamzah, diambil hatinya Sayyidina Hamzah, merah hatinya Sayyidina Hamzah, dimakan mentah-mentah saudara-saudara Hindu. Maka Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib itu dikubur tanpa anak hati, beri dihadusi, beri dikafan, langsung dikubur. Karena nikmati syahid dunia akhirat. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi pamannya Nabi Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib itu adalah panglima perang. Tahun kemudian Wasi datang ke kanjeng Nabi, mau masuk agama Islam. Mateni Sayyidina Hamzah. Kanjeng Nabi melihat Wasi masuk Islam, apa dawuh baginda Nabi, wahai Wasi, Islammu saya terima, saat ini kamu menjadi muslim, tapi tolong ya Wasi, lamun anak tulakmu jangan menampakkan dirimu di depan saya. Kenapa? Kalau saya melihat ente Wasi ulah keningan paman Hamzah. Nabi kita manusia dalam kamateni Hamzah beli kuat kula Wasi, keningan Sayyidina Hamzah paman kula panglima Uhud. Air mata ini tidak kuat Wasi, tolong ya Rasul. Sampai wafatnya kanjeng Nabi, Wasi tidak pernah menampakkan dirinya di depan kanjeng Nabi. Baik di jalan, di masjid dan dimanapun, Wasi ngumpet sampai kanjeng Nabi wafat. Artinya kalau kita juga mempunyai memori sama orang yang tidak baik, garuk di Gusti Allah, ilangan ketaran untuk Gusti ini pikiran. Kayak kanjeng Nabi pengen Wasi. Paham kita? Ampura, maafkan sebesar apapun dosanya dia. Kalau kita tidak memaafkan, memperpanjang permusuhan, maka ibadah kita akan ditolak oleh Allah. Doa kita tidak akan diijabah oleh Allah, seberapapun ketaatan kita kepada Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Niku masya Allah. Niki kula pengen setelah, pengen halal ya halal. Is katakan pentingnya kita silaturahmi. Orang yang memperpanjang silaturahmi itu akan ditambah rezekinya. Ayam suqallahu fi rizqihi, akan ditambah rezekinya. Pula misalnya dolar memang disuguhi mangan atau disuguhi itu rezeki. Tapi sanes pun absutallahu fi rizqihi itu dulu pun maknanya kunci makna akal-akalan, tetapi makna akal-akalan kita sebagai manusia juga masuk hadis tersebut. Silaturahmi akan mendapatkan tambahan rezekinya, iya
dijaburi. Bahkan anak dibayar angkot karena yang nyuruh siapa? Allah. Dapat kemana saya mangga. Ya bun, beli bocah cek makan dibayar duit persenan. Ikut kakak ngomongnya Gusti Allah. Karena ujian kita selama bulan Ramadan, akhirnya silaturahmi membawa barokah. Coba kalau yang menyuruhnya caleg atau calon bupati sampean, kan jaluk. Bisa ngupai, anak kan jaluk ning caleg, jaluk ning calon bupati, calon presiden. Coba kamu pada Gusti Allah, beri perlu jaluk pulang ngupai. Sampai sakit, ketika lagi sakit langka kang nengok, pas waktu sakit anak kang bawa pedang, anak kang bawa buah-buahan. Karena ujian dari Allah, orang digerakkan untuk memberi. Karena Allah yang menyuruh. Begitupun silaturahmi. Itu akal-akal, tapi makna yang sesungguhnya, makna silaturahmi menambahkan rezeki itu begini. Banyaklah sampean bersilaturahmi. Contoh kata apa? Sampean petani padi. Dalam tetanggae petani cabai. Kok hari gula sebau hari duitnya semene. Hari kan 1 hektar dapat uangnya segini. Kalau saya nanam cabai gimana ya? Tapi saya tidak tahu ilmunya. Silaturahmi ke petani cabai, ngobrol-ngobrol tentang bagaimana caranya menanam cabai yang betul. Akhirnya ketika ngobrol-ngobrol, namanya silaturahmi. Akhirnya ilmu dari silaturahmi itu tadinya padi diganti cabai, lalu kemudian panennya bagus. Yang tadinya dapat uang sekian, ketika nanam cabai jadi mendapatkan keuntungan berlipat-lipat. Ini ayat besullahu fi rizqihi, karena silaturahmi. Itu mana silaturahmi yang sesungguhnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Pun semetan mawon kirang langkung kula nyuwun langkung pangapunten. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah ya mudabbir dabbir ya muyassir yassir ya musahhil sahhil. Sahhil alaina ya Allah, sahhil alaina ya Allah, sahhil alaina ya Allah. Kullu asir bijahi basyirin nadhir birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil khairat, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, Allahumma khtim lana bil afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ya Allah, tunjukkanlah yang baik itu baik ya Allah, dan berilah kami semua kemampuan untuk mengikutinya ya Allah. Tunjukkanlah yang salah itu salah ya Allah. Berikanlah kami kemampuan untuk menjauhinya ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi